dengan mempunyai tanda yang menjamin terhadap pelindungan dasar merah, kemudian palangnya putih yang sama, yang atas dan bawah itu sama. Ini merah itu berarti lambang organisasi. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan bendera nasional Swiss. Ya, jadi untuk penghormatan karena palang merah itu berdiri di Swiss, maka memberikan penghormatan lambang itu dipakai untuk lambang palang merah. Lanjut. Pada tahun 1864, lambang palang merah sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan bagi anggota kesehatan medis militer diadopsi ke dalam Konvensi Jenewa I dengan memberikan perlindungan bagi anggota militer yang terluka di medan pertempurannya. Jadi anak-anakku sekalian tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau entah itu mobil atau gudang atau apa itu tenda yang diberikan tanda palang merah ini berarti di situ adalah untuk memberikan perlindungan bagi militer yang sedang sakit. Ada perbedaan yang nyata antara kesatuan tempur dengan kesatuan medis ya. Kalau kesatuan tempur itu tendanya nggak pakai palang merah, tapi kalau palang merah tendanya ada lambangnya palang merah. Memberikan itu adalah kesatuan. Nah, lambang anak-anakku, pemakaian lambang mempunyai tujuan ya. Penggunaan lambang sebagai tanda perlindungan. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi, pada saat perang atau dimanapun membantu masyarakat, kalau ada tenda namanya tenda palang merah, mesti harus diberikan tanda palang merah. Ya. Kalau kita mau membantu di mana-mana, kita harus pakai atau tanda pengenal. Tanda pengenal itu seperti Anda yang pakai, seperti Bapak pakai ini ya. Ada lambangnya. Itu berarti orang palang merah. Nanti anakku juga punya baju yang ada lambangnya. Jadi nanti semua anak-anakku yang masuk di KSR ada punya baju yang bertanda pengenal palang merah. Ya. Lanjut, naik. Nah, ini dia anak-anakku ya. Ini yang pakai topi palang merah ini, ya dia yang harus menolong, bukan orang-orang yang perang. Ini walaupun ini mungkin musuh yang ditolong, tidak apa-apa karena kita karena nanti anak-anakku umpama ada perang disuruh berangkat ya seperti ini. Topinya juga ada tandanya palang merah, mobilnya ada tanda palang merah, tendanya ada tanda palang merah. Ini tidak boleh ditembak, anak-anak, dan tidak membawa senjata karenanya. Lanjut. Tapi semuanya itu harus ada izin. Ya. Jadi kalau kita mengirim orang untuk mengikuti membantu pada satuan militer, kami harus izin tertulis dengan pemerintah. Artinya kita bisa ditugaskan, tetapi harus izin pemerintah supaya aturan hukumnya jelas. Lanjut. Baik.
Lanjut. Juga yang perlu diketahui pada masa zaman ICRC dan IPRC itu ada ya, anak-anak saya jelaskan ya. Itu juga sama dengan palang merah. Dia akan punya kewenangan yang sama dengan palang merah. Jadi itu organisasi dari negara-negara lain yang bergabung ke palang merah. Lanjut. Nah, kalau anak-anakku pakai tanda pengenal atau lambang tersebut menunjukkan bahwa orang dan objek yang mengenakannya ada kaitannya dengan gerakan atau palang merah. Jadi kalau anakku sudah pakai baju yang ada lambangnya, berarti anak-anakku itu orang-orang yang ada hubungannya dengan mitra gerakan atau dengan kaitannya dengan gerakan palang merah. Dan lambang-lambang tersebut harus berukuran kecil, tidak boleh dikenakan sebagai bandengan. Ya. Kayak kandil untuk bandengan itu tidak boleh ya. Tidak boleh di atap atau gedung. Ya. Lanjut. Nah, masa konflik bersenjata ada IPRC, ICRC itu sama ya. Tapi saya jelaskan untuk ambulan, posko dan lain sebagainya. Lanjut. Ini penalarannya biasa, bisa kita cerna bareng-bareng. Nah, inilah anak-anakku sekalian ya, orang-orang atau negara-negara yang sudah menggunakan lambang. Ya. Untuk palang merah itu ada 151 negara yang pakai lambang palang merah. Kalau bulan sabit merah ini biasanya di Timur Tengah, daerah Israel, daerah apa itu, daerah mana itu, Saudi Arabia dan lain sebagainya itu pakai bulan sabit merah. Yang pakai bulan sabit merah yang ke kanan ada 21, yang ke kiri ada 12 negara, tapi sama fungsinya. Kalau yang pakai kristal merah hanya satu negara. Nah, negara mana yang pakai kristal merah ini nanti bisa dilihat di daftarnya. Silakan lanjut. Nah. Loh. Kalau saya kan pitik barangnya. Pitik yang diceblok ini apa ya? Ada ayam yang bunyi itu tadi. Ayo, lanjut, naik. Nah, ini anak-anakku ya. Yang pakai palang merah, ini ada berapa negara ini? Banyak sekali ya. Yang pakai lambang bulan sabit merah. Ya. Dan yang pakai kristal merah itu hanya satu, yaitu di negara Israel. Ya. Palang merah Israel pakai kristal merah. Lanjut. Nah, ini lambangnya dipertegas ya anak-anakku ya. Kalau pakai lambang itu tulisan palang merahnya ada di sebelah kanan ya. Palang merah Indonesia atau Indonesian Red Cross. Kalau keluar negeri bajunya sama tetapi tulisannya Indonesian Red Cross biar bisa dibaca oleh sana. Oh, itu palang merah Indonesia. Nah, bisa pakai yang hanya disingkat pakai lambang, di bawahnya ada tulisannya PMI. Tidak boleh di atasnya, ya. Tidak boleh di samping kiri, tidak boleh harus di samping kanan. Lanjut. Logo terdiri dari lambang palang merah di atas dasar putih, di tengah kelopak bunga bergaris luar warna merah ya. Kelopak bunga itu 5, ini berarti Pancasila ya. Di samping kanan terdapat logo tipe
tulisan Palang Merah Indonesia dalam garis berwarna hitam. Ini saya kira sudah mengerti dari lambang-lambang ini. Lanjut. Nah, inilah anak-anakku yang dipakai ya. Contoh-contohnya. Lanjut. Ya. Ini kalau dipakai untuk pataka, administrasi, piagam, sertifikat, spanduk, dan lain sebagainya. Kalau bendera seperti ini nomor 2 ya. Atau kendaraan bermotor, perahu, ambulan, dan lain sebagainya. Tandu, topi, rompi, ya, pakai tanda yang seperti ini. Nanti kalau anak-anakku bikin baju seragam ya harus sama seperti ini ya. Garis ukurannya, orisinal logo, garis tengah kosong, garis luar kosong penuh. Ya ini dipakai untuk pedoman. Nanti yang ngatur ketuanya dan sekretarisnya. Kalau ada seragam-seragam yang seperti ini. Seperti Bapak ini jadi sekretaris PMI Kota Semarang, saya mengatur penggunaan lambang ini secara utuh supaya tidak salah gitu. Lanjut. Anak-anakku sekalian, sudah sekian jam saya bersama dengan anakku. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Saya kasih waktu 3 penanya untuk menanyakan supaya anak-anak lebih jelas. Nanti kalau ada yang belum ditanyakan atau belum yang menyusul nanti bisa kirim melalui komandannya dan nanti akan saya jawab secara tertulis. Silakan kalau ada yang tanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang mau bertanya bisa langsung on-mic dan tanya ya. Kalau tidak ada berarti tadi tidur semua. Sudah ya. Udeng ya. Kalau sudah tidak ada yang tanya, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Oh iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Udah. Sebutkan nama ya. Namanya siapa? Silakan tanyakan. Saya Mulyani, Pak. Izin bertanya. Ya. Kalau di gerakan Kepalang Merahan. Namanya siapa? Mulyani, Pak. Mulyani ya. Silakan. Kalau gerakan yang Kepalang Merahan kayak gini itu ada pertemuan internasionalnya kayak gitu apa enggak sih, Pak? Kayak misal juara gitu tapi yang tingkatnya internasional itu biasanya ada apa enggak ya, Pak? Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya. Ada. Kalau tidak ada pandemi ini semua yang disaring melalui tadi yang saya sampaikan 2 tahun sekali kota itu mengadakan jumbara. Nanti hasil jumbara di tingkat kota dikirim ke tingkat provinsi. Hasil provinsi dikirim tingkat nasional. Kemarin mestinya tingkat nasional akan dilaksanakan di Irian Jaya atau di sana, tapi karena ada pandemi ini tidak jadi. Nanti jumbara internasional dilaksanakan di satu negara sama. Ada, tapi karena ini seluruh negeri atau seluruh dunia ada corona, ora sido gitu. Ditending semuanya. Jadi ada, mestinya ada ya. Ya mudah-mudahan anak-anakku nanti kalau mengikuti kegiatan jumbara di tingkat kota kalau sudah boleh, ini sementara masih dilarang semua. Biasanya PGSD juga lumayan dapat piala biasanya. Nah kalau yang juara-juara itu nanti diajukan ke tingkat di atas. Lanjut, monggo. Yang lain? Izin bertanya, Izin Pak. bertanya, Ya. Pak. Iya, Krisna Immanuel terlebih dahulu. Silakan, Dek. Oke, saya Krisna Emanuel, Pak, dari kelompok 2, izin bertanya.
apa tanggapan PMI Kota Semarang tentang adanya relawan-relawan yang muncul seperti patwal ambulans segala macam? Bagaimana tanggapan PMI Kota Semarang sih Pak? Saya ingin tahu gitu. Adanya relawan sudah apa Mas? Relawan patwal ambulan gitu Pak, relawan yang ngawal-ngawal ambulan. Oh iya. Kayak IEA, kalau di Jakarta ada RPAI dan banyak lagi Pak. Bagaimana tanggapan Bapak gitu? Ya enggak masalah, bagus ya. Kalau ada satu relawan dari luar yang ingin mengawal ambulan PMI, bagus. Yang penting tidak mengganggu PMI dalam membantu masyarakat. Ya. Karena ambulan ini, kalau di sini gratis deh semuanya. Saya kira Jakarta juga sama. Kemudian ada organisasi lain yang memberikan perlindungan atau memberikan bantuan untuk supaya pada saat ambulan itu mau berangkat, ini manusia Indonesia memang masih harus dilatih seperti itu. Kalau anak-anakku di luar negeri ya, setahu saya, itu kalau ada ambulan pakai sinyal, itu kendaraan apapun juga itu minggir, berhenti. Tapi di Indonesia ini karena ya jalannya sempit, kemudian kalau ada apa itu traffic light, kendaraan berhenti semua, masyarakat masih menganggap bahwa itu hal yang biasa. Sehingga di Jakarta itu ada relawan-relawan yang memberikan bantuan kepada ambulan PMI yang sedang menolong orang dalam keadaan darurat, itu ada. Kalau di Semarang tidak ada. Belum ada, karena Semarang jalannya sih, yang punya kendaraan pun masih cukup lumayan lah. Dan Semarang ini memang masyarakatnya lain ya. Kalau ada ambulan maupun ada sinyal-sinyal itu ya udah gelem minggir gitu, kecuali masih ngerokok ndablek. Tapi kebanyakan apa itu sudah tahu lah bahwa ini adalah perlu ditolong, itu sudah tahu. Kalau ada seperti itu nggak apa-apa. Kalau relawan Semarang kalau ditugaskan di Jakarta juga membawa jenazah, kadang-kadang kita ini sampai Jakarta juga diawal oleh teman-teman dari sana, enggak masalah. Malah seneng ya. Bagus itu. Kalau Semarang nanti sudah dalam keadaan darurat ya Semarang pasti akan minta bantuan pada organisasi lain untuk ngawal ambulannya. Tapi di Semarang belum lah. Cukup bagus kalau orang Semarang ini tahu tentang manfaat ambulan. Oke, Mas Krisna ya. Terima kasih. Yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Saya Ayu Lestari dari kelompok 7. Izin bertanya. Kan pada tanggal 5 September tahun 1945, itu kan Dr. Buntaran membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. Mokhtar, Dr. Badar Johan, Dr. Johana, Dr. Marjuki, dan Dr. Sitanala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana para dokter itu bisa kuliah kedokteran gitu, bahkan lulus di masa penjajahan. Padahal untuk hidup saja kan bangsa Indonesia bisa dibilang sangat sulit gitu untuk bertahan hidup di masa itu. Terima kasih, Pak. Bagus pertanyaannya ya. Bagus. Kenapa itu bisa punya titel dokter kan gitu ya? Padahal pada saat penjajahan kok bisa punya titel dokter ya. Itu pasti anak-anak orang yang rangnya itu tinggi ya. Jadi dulu itu sekolah itu tidak semua dokter tidak semua orang bisa masuk sekolah ya. Zaman penjajahan itu seperti itu. Hanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi, artinya orang Indonesia tetapi menjadi seorang pemimpin, dijadikan seorang pemimpin oleh bangsa itu. Ada loh itu. Zaman sejarah perang itu kan ada, sejarah penjajahan kan ada orang-orang yang dekat dengan pemerintah atau orang-orang yang memang dia itu punya uang untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Ada itu yang sudah punya usaha, seperti kalau di Jakarta namanya centeng-centeng yang punya tanah buahnya dan lain sebagainya. Sehingga mereka-mereka itu bisa belajar sampai ke kedokteran, bahkan sampai ke luar negeri. Boleh, tapi mesti anak-anak orang-orang yang benar-benar
pada saat itu adalah termasuk pemimpin di negeri ini, ya. Termasuk pemimpin seperti anak-anaknya orang-orang yang berjuang yang di tingkat atas boleh, atau orang-orang yang punya harta banyak itu boleh. Ya. Jadi memang waktu zaman itu pun tidak melarang orang yang bersekolah di luar negeri atau di mana boleh. Ya. Kebanyakan pada saat itu memang seperti Dr. Kadir Juan, Dr. Sintanala itu bukan produk dari sekolah di Indonesia, itu biasanya sekolah di luar negeri. Ya. Jadi memang dibolehkan pada saat itu. Itu Mbak. Ya. Masih ada satu lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, satu aja ya. Perkenalkan, nama saya Taskia Fatia Zuhda, izin bertanya. Siapa?